Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kisah lengkap dari awal sampai tamat Sasuke Retsuden. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Cerita dimulai di mana memperlihatkan dua ibu-ibu ngerumpi dan cincin di tangannya menandakan bahwa ia baru saja menikah. Di sana ada Sasuke yang melihatnya juga dan itu mengingatkannya dengan negeri Redaku bahwa bertukar cincin adalah salah satu tradisi setelah menikah. Pada malam hari, Sasuke masih mencari penyelidikannya tentang Kara dan itu mengingatkan ia pada hari itu, saat dimana ia masih di Redaku dan saat itu juga Naruto terkena penyakit yang tak diketahui penyebabnya. Dan setelah diberitahu ternyata penyakit Naruto sama dengan penyakit Rikudo Senin. Dan setelah mencari informasi terkait Rikudo Senin, diketahui bahwa ia pernah berhubungan dengan negeri Redaku dan penyakitnya sembuh di sana. Sejak saat itulah Hokage terdahulu yaitu Kakashi dikirimkan ke ibu kota Redaku. Negeri Redaku sebenarnya tak punya urusan diplomatik dengan Konoha. Apalagi raja mereka baru saja wafat dan digantikan oleh perdana menteri mereka. Dan negara mereka sedang kacau karena musim paceklik. Dan saat itulah Kakashi menemui Pangeran Nara yang tinggal di desa Nagare dan sekarang menjadi gurunya. Tujuan Kakashi sebenarnya adalah mencari dokumen terkait obat tersebut. Sebagai guru, Kakashi mengajarkan Madara menuliskan namanya sendiri. Di lain pihak, Sasuke mulai bertindak sendiri karena info Kakashi Sensei masih lama. Ya, Sasuke pergi sendiri ke negeri Redaku, tepatnya di lab pengamatan yang bernama Tatar, tempat di mana Rikudo Senin dulu tinggal. Sasuke menyamar sebagai tahanan di sana karena Tatar sekarang dijadikan rumah tahanan dan dipaksa bekerja membangun teleskop raksasa. Dan akhirnya Sasuke bertemu dengan teman satu selnya. Ya, rambut kuning ini bernama Jiji, mata biru ini adalah Penzilla, dan kakek ini bernama Gano. Jiji pun menduga bahwa Sasuke belum menikah karena dalam tradisi Redaku mereka bertukar cincin setelah menikah. Melihat ada anak baru, tiga tahanan ini ingin membuli Sasuke. Namun dengan mudah Sasuke mengatasinya, hingga penjaga pun datang. Dan juga pria berkacamata yang bernama Sansul, yang ternyata dia adalah kepala direktur di lab ini. Dan meminta penjaga untuk memaafkan Sasuke karena dia masih baru di sini. Ditambah ia diperingati untuk tak berbuat ribut. Sementara itu tahanan yang mengganggu Sasuke tadi berniat kabur dari Tatar dan ditemukan tewas dimakan oleh dinosaurus yang bernama Meno. Lalu Sansul pun mengusir Meno karena menjadi tontonan. Pada malam harinya di dalam sel Sasuke, Jiji dan Penzilla melakukan judi yang dimana Jiji menang mendapatkan rokok hingga Sasuke diajak judi. Namun Sasuke masih bingung kenapa makhluk tersebut masih ada, bukannya udah punah. Dan akhirnya Sasuke pun ikut main dengan satu syarat. Jika menang mereka harus mengabulkan permintaannya. Sasuke pun membuat kristal dari Jutsu Dotonnya sebagai pertaruhan. Dan menanyakan angka apa yang paling bagus jika keluar. Dan setelah diberitahu, Sasuke dengan tekniknya pun mampu menang dengan mudah. Kemudian ia pun meminta bahwa selama ia keluar, kalau ada pemeriksaan ia harus mengelabui penjaga. Tapi Penzilla menjelaskan kalau tanpa gulungan kain, seorang tahanan tak boleh bebas berkeliaran. Karena tanpa itu Meno bisa menyerang seseorang. Tapi Sasuke tak peduli dan akhirnya keluar. Di tengah perjalanan Sasuke pun berpikir untuk mencari dokumen tersebut. Namun mungkin halangannya adalah Meno yang kemungkinan dikendalikan oleh Sansul. Dan benar saja, ia akhirnya bertemu dengan Meno, sempat menggunakan saringannya, namun itu sama sekali tak berefek. Sasuke pun berusaha melawannya dengan kunai dan berhasil menumbangkan 3 jari dan memberi luka yang dalam pada tubuhnya. Besoknya Sasuke pun makan siang, dan ketika melihat keluar, ia melihat Meno yang tanpa luka sama sekali. Ini membuat Sasuke heran, dan tiba-tiba saja Sansul ada di belakangnya dan mencurigai Sasuke yang menyerang Meno. Tak mau ketahuan, Sasuke pun menggunakan saringannya untuk membuat genjutsu. Tapi ternyata tidak mempan karena Sansul memakai lensa pada matanya. Di lain pihak, di istana kerajaan, Pangeran Nara mengunjungi kakaknya, yaitu Ratu Manari. Namun ia diberitahu kalau ia harus mengungsi ke desa Nagare. Alasannya adalah karena negeri Redaku sedang mengalami krisis makanan. Karena itulah pangeran harus tinggal di tempat yang aman.
karena nanti ada perang. Sementara itu Kakashi Sensei ternyata menyamar menjadi pelayan dan berhasil masuk ke perpustakaan dan akhirnya menemukan dokumen yang berhubungan dengan Rikudo Sennin. Balik ke Tatar di mana Sasuke dihajar habis-habisan dengan penjaga tanpa perlawanan. Itu mungkin karena Sasuke menarik perhatian Sansul dan sudah diperingati, makanya Sasuke lebih baik tidak melawan. Pada malam harinya di dalam sel, Jiji pun menyarankan Sasuke untuk berobat karena dokter barunya di sana sangat cantik. Dan juga ia tahu bahwa ia masih lajang karena tak memakai cincin. Dan Gano pun juga punya topik menarik bahwa ia mendengar kabar kalau kabarnya Sansul punya ruang bawah tanah. Dan gosipnya Sansul menyimpan rahasia gelap di sana. Ini membuat Sasuke tertarik dan menanyakannya. Di sisi lain Sansul bersama dua Meno, satunya mati dan satunya masih hidup, dan merasa bahwa Sasuke adalah penghalang baginya. Dan ketika semuanya sudah tidur, Sasuke pun pergi keluar lagi, namun di pertengahan jalan ia bertemu dengan Meno lagi. Sasuke menggunakan genjutsu lagi, namun pada titik ini Sasuke menyadari bahwa memang tidak mempan. Akhirnya Sasuke menggunakan pedangnya, tapi tiba-tiba Sasuke merasa pusing karena luka yang ada di pipinya dilumuri oleh racun di cakar Meno. Dan saat Sasuke terpojok, ia diselamatkan oleh dokter baru tersebut dan menunjukkan kain yang membuat Meno pergi. Dan akhirnya Sasuke pingsan. Setelah bangun, ternyata dokter tersebut adalah Sakura. Dan Sakura datang untuk menyampaikan perubahan misi pada Sasuke. Dari Kakashi Sensei yang menemukan petunjuk. Dalam pesannya, Rikudo Sennin terjangkit penyakit tak biasa. Lalu beliau berkelana ke negeri Redaku dan di sana bertemu dengan ahli astronomi Tatar. Dan suatu malam Tatar melihat meteor akan jatuh. Cahaya yang terpecah dari meteor yang jatuh langsung menyembuhkan penyakit Rikudo Sennin. Tatar menamai sumber energi ini sebagai partikel ultra. Singkatnya, yang menyembuhkan penyakit Rikudo adalah partikel ultra. Disebutkan juga bahwa Rikudo Sennin menyembunyikan partikel ultra itu di bagian langit yang jatuh ke bumi. Dan barang siapa yang mencari kekuatan ini harus menjunjung peta astronomi. Setelahnya, darah Sasuke yang baru saja terkena racun akan dikirim Sakura ke Konoha untuk diteliti dan dicarikan obat penawarnya. Namun Sasuke meminta Sakura untuk kembali ke desa karena di sini berbahaya. Tapi Sakura menolak karena tanpa dirinya Sasuke udah mati saat itu. Mendengar ini Sasuke menyerah saja. Dan Sakura pun merasa senang karena Sasuke mengkhawatirkannya karena mereka adalah suami istri. Mendengar hal ini Sasuke merasa ada yang mengawasinya yang ternyata adalah Jiji. Dan ketahuan sudah hubungan Sasuke dan Sakura. Sakura pun berbohong bahwa alasannya ke sini hanyalah untuk bertemu Sasuke. Setelahnya Sasuke pun meminta Jiji merahasiakan hubungannya dengan Sakura. Dan Jiji pun menyetujuinya. Dalam obrolan mereka, Jiji cukup kaget Sasuke bisa meninggalkan Sakura dalam kurun waktu bertahun-tahun. Dan khawatir jika Sakura kenapa-kenapa jika ditinggal. Setelahnya Sasuke melihat Meno, namun Meno mengabaikannya karena mereka memakai gulungan merah ini, yang artinya mereka bebas berkeliaran. Dan akhirnya Sasuke pun menanyakan buku tentang peta astronomi, dan Jiji menyarankan bahwa tanya saja pada Penzilla, yang ternyata merupakan penjaga perpustakaan. Ya, pada titik ini Sakura mewakili Sasuke dengan niatan mencari buku peta astronomi. Setelah ditemukan ternyata letaknya di bawah tanah, dan menurut Penzilla itu mustahil untuk dilihat karena buku tersebut sangat super penting. Tapi walaupun begitu ia punya kuncinya, namun tetap saja harus punya izin Sansul untuk membukanya. Tapi Sakura tidak menyerah, ia meminta untuk memutuskannya melalui judi dan akhirnya Penzilla pun menyetujuinya. Dan nama judinya adalah Garis Bintang. Pada akhirnya Sakura menerima tantangan ini dan mulai bermain. Dan ya, hasilnya Sakura menang dan Penzilla meminjamkan kuncinya pada Sakura. Pada malam harinya mereka berdua pun menuju perpustakaan. Dan di sana Sasuke menanyakan bagaimana Sakura bisa menang. Dan Sakura menjawab itu hanya butuh menghafal semua kartunya. Dan ilmu tersebut didapatkan dari Nyonya Tsunade. Setelah masuk, Sakura pun menanyakan soal kondisi Jiji. Dan juga banyak bicara dengan Jiji soal tunangannya.
Ini membuat Sasuke mengingat perkataan Jiji bahwa sudah sewajarnya pasutri itu selalu bersama. Dengan itu, Sasuke pun akhirnya bertanya apakah Sakura pernah khawatir soal semua itu. Dan Sakura pun menjawab bahwa ia tak pernah khawatir kok. Tapi ada saat di mana Sakura ingin Sasuke berada di sampingnya. Dan tiba-tiba saja Sasuke memegang tangan Sakura dan memberikannya cincin, yang membuat Sakura senang dan berterima kasih padanya. Setelahnya Sasuke dan Sakura pun sampai ke ruang bawah tanah dan menemukan buku peta astronomi, di mana di dalam terdapat 12 gambar kaligrafi dan gambarnya mirip dengan game kartu garis bintang, dan gambarnya sendiri membentuk rasi bintang. Dan akhirnya Sasuke menyadari kalau gambar ini adalah para biju dan gambar ke-9 ini adalah Kyuubi. Dan karena biju ada sampai 9 ditambah Jubi jadi 10, maka sisa duanya adalah ahli astronomi Tatar dan Rikudo Sennin. Semakin dekat dengan petunjuk, Sasuke ingat bahwa ruangan bawah tanah Sansul belum diperiksa, dan saat mereka berbicara ada yang menguping. Lanjut, Sakura pun menjelaskan bahwa besok ada seorang utusan Perdana Menteri yang akan datang mengunjungi Sansul, dan mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyamar agar bisa ke ruangan bawah tanah Sansul. Pada malam harinya di sel Sasuke, Jiji dan Pensila melakukan judi bahwa apakah Meno akan datang atau tidak, dan ternyata Jiji menang karena ia cukup tahu tentang binatang karena pacarnya mengajarinya. Kemudian ia pun menggunakan ranting dari Gano untuk memanggil Meno. Itu karena Meno suka berteduh di pohon almond dan menyukai baunya. Dan Jiji berkata bahwa Meno sekarang bisa disentuh. Sasuke yang ditawarinya pun menjawab bisa repot kalau ia kehilangan satu tangannya lagi. Tapi Gano mau menyentuhnya dan akhirnya berhasil mengelusnya. Kemudian Pensila juga tertarik, tapi tiba-tiba Meno mengamuk dan pergi. Ternyata kaki Pensila keluar dari sel yang menurut Meno itu artinya meninggalkan sel, membuat minyak untuk nyala api berkurang, dan itu membuat penjaga datang, tapi Jiji berbohong bahwa ini hanyalah kejahilan kecil. Besoknya utusan dari istana pun datang dan Sakura lah yang menyambutnya dan akan segera mengantarkannya ke kantor Sansul. Di tengah perjalanan Sakura mengorek informasi dari utusan tersebut dan pada akhirnya dijebak dan dipertemukan dengan Sasuke yang membuatnya pingsan, dan jika terbangun ia tak akan ingat apa-apa. Dan sesuai rencana Sakura akan menyamar menjadi orang ini dan Sasuke lah yang akan menyusup ke ruang bawah tanah Sansul. Tapi sebelum itu Sakura sudah menyelidiki di ruang perawatan kalau mata palsu Sansul itu punya kelemahan, yaitu terbatasnya pandangan di mana arah bawahnya tak bisa ia lihat sepenuhnya. Dan dimulailah misi mereka. Kemudian Sakura yang menyamar pun memasuki kantor Sansul. Ia bernama Vandal dan ternyata tongkatnya adalah Sasuke yang menyamar. Dan menyadari kalau itu adalah pintu ruang bawah tanah. Untuk mengelabui penglihatan Sansul, Sakura berbohong bahwa hari ini hujan. Dan dengan kesempatan itu Sakura melempar Sasuke yang menjadi tongkat ke arah pintu. Namun untungnya mata Sansul tak melihatnya akibat keterbatasan penglihatannya. Sansul yang kembali duduk cukup curiga dengan tongkat Vandal, yang ternyata Sakura dengan cerdik memunculkannya kembali di dalam jubahnya. Sementara itu Sasuke pun berubah kembali menjadi manusia dan mulai membuat kunci dengan jutsu dotonnya. Sementara itu akhirnya Sakura menjelaskan maksud kedatangan Vandal bahwa ia hanya menanyakan tentang progres. Dan Sansul menjawab bahwa lancar-lancar aja kok. Dan sampaikan bahwa kekuatannya sudah cukup untuk dikirim ke ibu kota. Walaupun Sakura penasaran itu apa, namun Sansul menjawab bahwa ia tak perlu tahu karena ia hanyalah pembawa pesan. Dan akhirnya Sasuke pun berhasil menuju ke ruang bawah tanah dan menemukan pintu lagi. Dan ya, Sasuke melakukan hal yang sama yaitu membuat kuncinya. Dan setelah terbuka ternyata di dalamnya adalah sekumpulan ayam dan fosil. Sementara itu Sakura sebagai Vandal pun izin pamit ke Sansul. Dan kemudian Sasuke juga berhasil keluar karena ternyata lorongnya terhubung ke bangunan utama. Sasuke pun menarik kesimpulan bahwa walaupun tak menemukan petunjuk tentang partikel ultra, namun dengan adanya fosil, ayam dan altar yang mencurigakan, ia menduga itu adalah ritual Edo Tensei. Tapi tiba-tiba saja Meno datang dan menyerang Sasuke. Sasuke menyadari bahwa luka di perut Meno tidak sembuh. Selain itu, tidak ada kertas pengendaliannya di tubuh Meno.
Padahal untuk mengendalikan mayat Edo Tensei dibutuhkan kertas segel. Dan menyimpulkan walaupun Meno bukan hasil Edo Tensei tapi dasarnya sama. Dan Sasuke berpikir untuk menulis ulang jutsunya pada Meno. Dan dengan Kage Bunshin, Sasuke menyembuhkan luka di perut Meno dengan jutsu pembekuan. Kemudian Sasuke dengan sengaja membiarkan tangannya digigit. Dan mulai berbicara pada Meno dan mulai paham perasaan Meno yang marah karena dibangkitkan dari tidur panjangnya. Sehingga Sasuke menawarkan hal tersebut untuk Meno kembali ke asalnya. Tapi ia butuh bantuan Meno itu sendiri. Dan akhirnya dengan Meno yang berhenti menggigit, Sasuke pun menggunakan Sharingannya sekali lagi dan berhasil membuat Meno terdiam sejenak. Dan kesempatan itu Sasuke pun memasukkan tangannya lebih jauh dan memegang lidahnya. Dan mengalirkan cakranya agar Sasuke bisa menulis ulang jutsunya. Setelah itu Meno pun terbangun kembali dan kali ini mulai menyukai Sasuke dan akhirnya disuruh pergi. Sementara itu di altar fosil, Sansul bersama seseorang yang ternyata memiliki jutsu pembangkitan tersebut, di mana ia menumbalkan seekor ayam untuk membangkitkan dinosaurus baru lagi. Dan di sana Sansul sudah semakin dekat dengan pasukan naga buasnya. Besoknya Sakura menerima pesan dari Kakashi Sensei. Isinya adalah Perdana Menteri Redaku memulai pergerakan militer mengatasnamakan Tuan Putri. Sakura pun ingat perkataan Sansul dulu dan menyimpulkan apakah kekuatan tempur Sansul itu akan dikirimkan ke Perdana Menteri. Tapi Sakura bingung di mana kekuatan tempur tersebut dan akan memberitahukan Sasuke soal ini. Selanjutnya Sakura pun mencari Sasuke di ruangan makan tahanan dan bertemu dengan Gano. Di sana Gano menyadari kalau dokter sudah menikah dan menanyakan seperti apa suami dokter. Dan Sakura pun menjawab bahwa ia adalah pria yang baik, berjiwa tulus, dan kadang-kadang selalu belak-belakan, sehingga orang di sekelilingnya jadi kerepotan. Namun ternyata Gano sudah tahu bahwa itu adalah Sasuke, dan mengatakan bahwa Sasuke orang yang beruntung. Ini membuat Sakura cukup kaget dan ternyata Gano tahu dari pembicaraan Jiji dan Sasuke. Gano pun memberitahu Sakura kalau Sasuke sering duduk di sini dan melihat pemandangan di luar. Tapi sejak kedatangan Sakura, ia berhenti melakukannya. Gano menjelaskan ia akhirnya mengerti setelah melihat Sakura bahwa dulunya Sasuke sering melihat bunga di luar. Tanpa menjelaskan apapun, Gano pergi dan Sakura pun melihat keluar. Dan ternyata di luar ada bunga almond, warnanya merah muda dan mirip dengan bunga Sakura, seperti namanya. Ya, akhirnya Sakura mengerti maksud Gano. Kemudian Sakura pun berpikir tentang gambar 12 zodiak di buku peta astronomi yang mirip dengan segel tangan shinobi yang juga berdasarkan zodiak. Hingga akhirnya Sakura menyadari sesuatu. Di lain tempat Sasuke bersama Jiji di teras atas, di mana mereka menaruh buah aprikot ini di atas matras. Dan ternyata buah ini tak bisa dimakan karena dulu ada yang memakannya dan ia mati. Penyebabnya tak diketahui. Dan setelah selesai, Sasuke melihat danau jauh di sana. Dan Jiji pun menjelaskan bahwa lubang itu muncul karena dahulu ada meteor jatuh ke sana dan kini terisi air hujan. Dan tak ada satupun ikan di sana, tapi airnya bening sekali. Sekarang permukaannya agak merah ketika siang, tapi kalau malam warna birunya sangat cantik. Seperti ada langit yang jatuh ke bumi. Setelah mendengar hal itu, Sasuke pun menyadari sesuatu dan meninggalkan Jiji. Di tengah perjalanan, akhirnya Sasuke bertemu Sakura. Dan di dalam ruangan, Sakura menjelaskan isi pesan Kakashi Sensei barusan kepada Sasuke. Kemudian Sakura pun berkata kalau ia berhasil memecahkan misteri peta astronomi, bahwa Rikudo Sennin adalah penemu cakra. Jadi wajar saja kalau dia menyembunyikan partikel ultra menggunakan ninjutsu kan. Dengan kata lain, segel tangan yang digunakan untuk memecahkan ninjutsu tersebut, dan itu adalah 12 zodiak dengan 12 rasi bintangnya. Tapi Sasuke bertanya bagaimana cara kita mengetahui kombinasi segel tangan yang benar. Dan Sakura menjawab itu adalah garis bintang. Ya, ada yang menyebutkan bahwa gunakan peta astronomi tersebut seperti permainan. Jadi apa mungkin gambar tersebut merujuk pada permainan garis bintang? Sehingga kesimpulannya adalah susunan tanah dalam garis bintang merujuk ke langit yang jatuh ke bumi. Artinya deretan kartu ini adalah kombinasi segel tangannya. Tapi Sakura masih bingung di mana ia akan menggunakan segel tangannya tersebut. Dan untungnya Sasuke punya petunjuk soal lokasi tersebut.
Ini membuat Sakura kaget, dan Sasuke pun pergi dan mengatakan bahwa nanti malam akan menjemput Sakura ke 3 jam tidur. Malam pun tiba di mana Sasuke diam-diam pergi, tapi ternyata Jiji tersadar. Di sisi lain Sasuke memanggil Sakura dengan melemparkan batu pada jendelanya, yang pada akhirnya Sakura pun melepas jasnya dan segera turun. Ada momen kesandung, tapi Sasuke berhasil menahannya. Dan tibalah mereka ke lokasi tersebut yang merupakan danau. Karena terlalu indah, Sasuke dan Sakura pun berpegangan tangan. Dan Sasuke pun bertanya apakah Sakura ingin cincin asli dan bukan buatan Cakra. Meski kita terpisah, jika ada sesuatu yang bisa kamu lihat, akan membuatmu merasa bahwa kita masih terhubung. Kamu jadi bisa merasa lebih tenang. Dan Sakura pun menjawab bahwa dia dulunya mengharapkan cincinnya, tapi sepertinya ia tak cocok dengannya karena tangannya penuh luka akibat cairan antiseptik, dan ia juga selalu melepasnya ketika bekerja. Lanjut, Sasuke pun menjelaskan bahwa ia tak pernah sekalipun merasa cemas saat berpisah dengan Sakura. Hanya saja terkadang Sasuke merasa kesal karena saat ia pulang ke rumah setelah sekian lama, ia melihat Sarada sudah tumbuh tinggi ataupun Sakura yang sudah punya model rambut yang berbeda. Namun Sakura pun merasakan hal yang sama, seperti kerut yang ada di ujung mata Sasuke itu sejak kapan ada. Dan di akhir, Sakura menegaskan bahwa ia sangat memahami Sasuke, jadi jangan khawatir. Dan akhirnya Sakura pun mengeluarkan kartu permainan dan menyuruh Sasuke memegangnya. Dan Sakura menggunakan kombinasi segel tangan sesuai yang ada di kartu. Setelah selesai, danaunya pun tiba-tiba bergerak memiliki pusaran air dan mengeluarkan cahaya emas dari dalam. Dan setelah Sakura menghampirinya, akhirnya ia pun menemukan partikel ultra yang berbentuk bola tersebut. Kemudian tiba-tiba saja terjadi ledakan di lab Tatar yang memperlihatkan banyaknya naga buas yang berkeliaran selain Meno. Dan akhirnya Sasuke dan Sakura pun berpikir kalau yang dimaksud kekuatan oleh Sansul mungkin adalah naga buas tersebut. Lalu misi baru pun dimulai, di mana Sakura diperintahkan untuk mencari Sansul, sedangkan Sasuke akan berusaha menghentikan para naga buas tersebut. Dalam perjalanannya Sasuke bertemu dengan Sansul. Di sana Sansul menjelaskan bahwa berkat Sasuke dan Sakura yang menemukan partikel ultra, akhirnya mereka mulai bergerak. Namun selama itu ia menggunakan buah aprokit yang bisa dipanen di sini untuk pengganti partikel ultra. Dan dengan itu mereka bisa membangkitkan satu naga buas. Simpelnya dijelaskan oleh Sasuke bahwa para tahanan di sini disuruh untuk menggali fosil menggunakan ayam sebagai tumbal, lalu menggunakan buah aprikot yang sudah dialiri kekuatan partikel ultra untuk membangkitkan hewan buas dari zaman purba. Tapi untuk membangkitkan banyak naga buas dalam satu waktu dibutuhkan partikel ultra. Sasuke pun menjelaskan bahwa jika menggunakan Edo Tensei maka negeri tersebut harus menerima akibatnya. Tapi Sansul tak mengerti apa itu, karena mereka yang menciptakan jutsu tersebut. Karena Sasuke tahu bahwa Sansul ini bekerja di bawah Perdana Menteri, ia akhirnya berusaha melawan Sansul dengan cara mendeteksi cakra Sansul terlebih dahulu, menggunakan Sharingannya. Namun kagetnya Sasuke tidak menemukan apapun, karena ini bukanlah jumlah cakra yang dimiliki oleh seorang shinobi. Sehingga kesimpulannya bukan Sansul yang menggunakan jutsu Edo Tensei ini. Lalu siapa yang mengendalikannya? Di sisi lain di lab Tatar, para dinosaurus mulai menyerang para tahanan. Salah satunya adalah Penzilla. Untungnya Sakura datang menerobos dinding dan menyelamatkan para tahanan. Dan bahkan menghajar para naga buas tersebut. Dan berikutnya ia pun mencari Sansul. Tapi dimanapun ia cari, Sansul tidak ada. Hingga ia ke aula dalam gedung dan menemukan banyak tahanan dan menyuruh mereka untuk mengungsi. Lalu Sakura pun menemui Jiji di sana, dan ketika Sakura ingin pergi, tiba-tiba saja ada adegan panas di mana Jiji menarik Sakura dan memeluknya. Sakura hanya bisa terdiam. Tapi ternyata Jiji menusuk Sakura menggunakan kunai yang sudah dilumuri racun. Racun yang sama yang diderita Sasuke sebelumnya. Ternyata selama ini Jiji lah pelakunya. Ia sudah tahu pergerakan Sasuke dan Sakura dan membiarkan mereka menemukan partikel ultra. Dan akhirnya Jiji mengambil partikel ultra ini dan melakukan segel tangan untuk membangkitkan naga buas menggunakan partikel ultra. Dan ya,
naga buas tersebut adalah dinosaurus yang sangat besar. Sementara itu Sasuke ditinggal Sansul menggunakan naga buas bersayapnya. Di sisi lain Sakura terjebak di reruntuhan bangunan yang jatuh dan tak bisa bergerak akibat racunnya. Lanjut, Sasuke pun mengeluarkan pedangnya dan melawan beberapa naga buas bersayap tersebut. Dan pada momen tertentu Meno datang membantunya. Dari kejauhan Sasuke melihat sosok yang mengendalikan semua ini dan menduga bahwa orang itu adalah Jiji. Kemudian Sasuke pun semakin maju dan mengalahkan dinosaurus tersebut dan memerintahkan Meno untuk mengevakuasi tahanan. Setelah sampai di dalam, Sasuke mencari Sakura yang tak menjawabnya. Sementara itu Sakura masih terjebak bangunan, namun masih tak memiliki kekuatan yang cukup karena ia terkena racun. Hingga akhirnya Sakura menangis putus asa dan mengatakan Sasuke. Namun beberapa menit kemudian Sakura berhasil diselamatkan oleh Sasuke dan dengan jutsu medis Sasuke, ia menyembuhkan Sakura. Yang pada akhirnya Sasuke dan Sakura siap melawan komplotan Sansul. Di sisi lain Sansul pun menerima partikel ultra dari Jiji. Dan di sana Jiji menyampaikan pesan pada Sansul bahwa jangan lupa dengan janjinya. Dan di sana ternyata masih ada Gano yang terjebak dan diperintahkan Sansul untuk mengakhiri hidupnya. Tapi berhasil diselamatkan oleh Meno. Dan ketika Meno terpojok, ia berhasil diselamatkan oleh Katon milik Sasuke. Melihat ini, Sansul memerintahkan para naga buas untuk menghajar mereka. Sakura pun diperintahkan untuk menolong yang lain dan dengan kekuatan tinjunya Sakura berhasil menghancurkan dinosaurus tersebut. Sansul pun memerintahkan Jiji untuk menghabisi Sakura. Sementara itu Sansul memerintahkan para dinonya untuk menyerang Sasuke. Namun dengan teknik Sasuke yaitu Chidori Senbon dan Katon, ia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan Meno dengan kecerdasannya berhasil menaiki dino besar dan berusaha menyerang Sansul, tapi gagal dan berhasil diselamatkan oleh dino terbang. Tapi sekali lagi Sasuke yang di sana tak terhentikan. Melalui Katonnya dan juga teknik pedangnya ditambah juga Chidorinya, Sasuke tak terkalahkan. Tapi di sana Sasuke menerima pesan bahwa Perdana Menteri sudah ditangkap oleh Kakashi Sensei dan juga Raja Baru Nanara. Mendengar hal ini Sansul belum tobat dan tetap melanjutkan perangnya karena ia berpikir bahwa ia akan menggantikan Perdana Menteri selama memiliki partikel ultra. Sementara itu Sakura berhasil menghancurkan dinding dan membebaskan para tahanan dan ia pun bertemu dengan Jiji dan di sana Jiji menggunakan Doton untuk menutupi jalan keluar Sakura yang dimana Sakura terjatuh akibat efek dari racunnya. Tapi beruntungnya Jiji terkena jebakan di mana ia tak bisa bergerak. Di lain pihak Sasuke melawan Sansul bersama naga buas masih berlanjut di mana Sasuke dan Meno memancing dino paling besar jatuh ke danau dan tak bisa bergerak lagi. Sementara itu Sasuke menggunakan Rinnegannya dan bertukar tubuh dengan dino terbang. Ini membuat Sansul panik dan memberi perintah kepada naga buasnya yang membuat dino terbang melepaskan tangan Sansul. Dan akhirnya Sansul pun jatuh hingga tewas. Kemudian Sasuke pun meminta Jiji menjawab pertanyaannya, apa alasannya melakukan ini. Dan dengan berat hati Jiji pun menjelaskan bahwa ia adalah ninja pelarian atau Nukenin dari Sunagakure. Setelah itu ia bergabung bersama pasukan pribadi Perdana Menteri. Lalu ia pun diberikan rumah mewah serta pelayan pribadi. Dan namanya adalah Margo. Itu adalah cinta pertamanya dan akhirnya mereka pun berpacaran. Namun karena Jiji selalu ikut berperang selama misi, ia mendengar kabar kematian Margo karena wabah penyakit. Dan saat itulah karena bersedih Perdana Menteri akan memberikan jasad Margo kepada Jiji jika ia mau membantunya untuk membangkitkan naga buas tersebut. Itu semua demi bertemu dengan Margo sekali lagi. Dan akhirnya Jiji pun bertanya pada Sakura, pasti kamu melakukan hal yang sama kan? Dan Sakura pun menjawab bahwa mungkin ia akan melakukannya. Tapi bedanya ia tak cuma berdua dengan Sasuke, karena pasti teman-temannya akan menghentikannya dan menegurnya melakukan hal yang bodoh. Sakura pun menjelaskan bahwa kekasihnya pasti juga tak mau dibangkitkan dengan Tensei Jutsu. Ini membuat Jiji jatuh bersedih lagi. Kemudian Sasuke pun bertanya, dari mana kamu mendengar kematian Margo? Dan Jiji menjelaskan dari surat Perdana Menteri. Tapi Sasuke menjelaskan bahwa Perdana Menteri juga ikut terlibat.
Maksudnya adalah dalam surat yang diterima tadi, Raja Nanara yang berhasil menangkap Perdana Menteri ternyata berasal dari informasi dari mantan pelayan yang bernama Margo. Ini membuat Jiji menangis karena Margo, pacarnya, masih hidup. Dan akhirnya Jiji menggunakan segel tangan untuk membatalkan Tensei Jutsunya, di mana semua dino kian menghilang. Begitu pula dengan Meno, di mana ini adalah perpisahannya bersama Sasuke, dan momen di mana Sasuke menepati janjinya dengan Meno. Tapi di sisi lain, Sakura akan diserang oleh dino yang ada di sana, namun berhasil diselamatkan oleh Jiji yang mengorbankan dirinya. Menurutnya tak usah disembuhkan karena ia sudah banyak berbuat jahat dan menyesali dosa-dosanya. Hari berikutnya Naruto pun terlihat sembuh berkat partikel ultra yang dibawa Sasuke dan juga Sakura. Dan di sana Kakashi Sensei juga datang melihat kondisinya. Dan Naruto juga sangat berterima kasih pada Kakashi Sensei atas tugasnya sebelumnya. Di tempat lain Sakura dan Ino pun bersama nongkrong minum teh. Dan Ino pun bertanya dari mana cincin itu. Dan Sakura pun mengingat kenangannya bersama cincin tersebut. Ternyata dalam flashbacknya, berkat cakra dari cincin tersebut, Sasuke bisa menemukan Sakura dan menyelamatkannya. Dan kembali ke masa kini di mana Sakura malu untuk menjelaskannya pada Ino. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Di tengah jalan, Sakura pun berpikir bahwa saat ini masih belum cukup untuk mengenakan cincin dan menyimpannya untuk saat ini. Dan akan ia kenakan setelah pensiun saja. Lalu di lab Tatar, ternyata Pangeran Nanara yang sekarang menjadi Raja Nanara mengunjungi makam para tahanan yang meninggal akibat insiden naga buah sebelumnya. Dan di sana Raja Nanara ditemani oleh dua pelayannya yaitu Margo dan juga Jiji. Sementara itu Sasuke berkelana lagi demi misinya. Begitu pula dengan Sakura di teras rumahnya memikirkan hal yang sama. Dan berkata, aku tidak cemas atau khawatir. Ya, berakhirlah kisah panjang Sasuke Retsuden ini, yang sebenarnya memang memperlihatkan kedekatan Sasuke bersama Sakura. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.